dengan siapapun bisa. Tidak cocok itu harus keluarga. Kan aku nggak cocok berperilaku tapi bahwa aku bisa ngopi di sana ini relatif cukup gayeng, walau ada sedikit saling adu argumen, tetapi semuanya menjadi cair dan clear karena kita cara ngobrolnya itu sersan, serius tapi santai. Ada beberapa pembahasan, namun kesimpulannya adalah menurut Gus Kausar bin Kiai Haji Nurul Huda Jazuli bahwa saya mengapresiasi keilmuan. Sebentar deh. Gus Kausar itu bin siapa? Gus Kausar itu bin Kiai Haji Nurul Huda. Oh, beliau bukan putrane Yai Maimun Zubair nggih. Gus Kausar nggih. Kadang-kadang repot. Putrane. Ya itu makanya Masya Allah aku baru tahu loh. Saestu. Monggo lanjut. Gus Kausar bin Kiai Haji Nurul Huda bin Kiai Haji Ahmad Jazuli, salah satu Gus Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Itu diantara narasi yang perlu atau penting saya sampaikan di Komal ini. Mau direkam monggo, nggak direkam juga nggak masalah lah. Yang jelas masih yang tersimpan di memori saya banyak dan tidak akan semuanya saya sampaikan. Poinnya kata Gus Kausar adalah saya mengapresiasi temuan keilmuan atau tesisnya Kiai Imaduddin Banda. Silahkan orang boleh percaya, boleh. Mas, aku ganti akun yang satu lagi ya. Ini nggak ada koinnya nih. Nanti cepat turun nih orang Kiai satu ini kalau nggak di koin. Ya. Silakan mau meyakini atau tidak. Yang jelas itu adalah bagian keilmuan yang tentunya di dalam merespon atau menyampaikan adalah tetap mestinya diiringi dengan adab. Poinnya di situ. Garis besarnya adalah mengapresiasi. Ini poin pentingnya di situ. Itu Gus Kausar. Untuk Gus Yusuf, jadi kita itu dialog itu geser 3 tempat di ruang tamu bawah, kemudian di lantai atas depan ruangan, lalu yang ketiga masuk ruangan steril. Nah, di ruangan steril ini Gus Yusuf bin Khudorid Pondok Api Tegalrejo mengatakan bahwa polemik nasab, geger nasab Habib ini memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Di antaranya adalah pendawiran sudah tidak ada lagi. Itu. Pendawiran sudah tidak ada lagi, dan ada bahasa yang disampaikan cukup pelan. Merespon atau mereaksi Habib itu memang situasional. Antar daerah kabupaten satu dengan kabupaten yang lain berbeda, antar provinsi satu dengan provinsi yang lain berbeda. Ada memang daerah-daerah yang cukup keras. Kenapa mereaksinya keras, meresponnya keras? Karena mungkin di daerah itu dulu banyak Habib yang melakukan pendawiran, memaksa, dan lain sebagainya. Sehingga begitu ada informasi tentang tesis Kiai Imad, ya reaksinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang tentunya berbeda. Yang terpenting adalah penyikapannya. Garis besarnya adalah bahwa adanya polemik nasab ini, adanya umat diajak berpikir, merenung bahwa bisa menakar dan mengukur mana yang pantas, mana yang patut untuk menyampaikan agama, dan dengan yang tidak pantas atau tidak patut. Poin pentingnya di situ.
Oke, kita sambut tamu kita. Assalamualaikum Kang Damar, Kang Bakul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun Kang Mas. Sambil ngopi. Ampun tegang-tegang i. Iya. Jadi gini, kalau saya tegang, kalau saya tegang, mafihil masalah atau mafil masalah, mergono obat, repote lek hose repot, lek tegang, bingung golek solusine, bingung golek solusi. Solusi nganu i, kamar mandi. Lambe ini. Sabun ya. Ya, terus maksudnya syahwat itu bisa turun tatkala kita mandi gitu loh. Tentang Disabun apa diringso? Buatan Habib apa dibahas? Ya, dibahas oleh Gus Yusuf. Bahkan Gus Yusuf itu sempat menyepil tentang informasi terbaru terkait jalan yang dibuat untuk menuju kuburannya si Pak Ja'far Al-Kaf di Kudus. Saya jadi menarik apa namanya tadi hasil dengan Gus Kausar yang poinnya adalah adab. Sebenarnya siapa yang lebih beradab? Statement para kabit atau statement teman-teman dari PWI atau teman-teman pendukung Wali Songo? Enggak, gini Mas Damar, jangan salah paham. Konteks yang disampaikan Gus Kausar itu adalah setelah kita mendapat informasi dari Kiai Imad bahwa Habib Baklawi bukan durian Nabi, ini kan ilmu kan? Iya. Nah, ya, ilmu itu, nah ini kan ilmu. Nah, ilmu ini cara menyampaikannya harapannya itu dengan adab gitu loh. Dengan agar ilmu, apa? dengan Nah gitu, itu aja poinnya di situ. Tidak dalam konteks perilaku pribadi enggak. Jadi artinya membungkus dulu. Ini keilmuan loh. Saya mengapresiasi gitu. Gus Kausar nggak menolak. Agar dilirik publik itu dengan baik pada tujuan betul. Marketnya betul. Betul market. Ya, secara umum memang harus begitu. Ilmu kan harus disampaikan secara ini kan iya, kalau secara sosialnya itu kan begini, Kiai Imad itu kan tidak membatalkan nasab, gitu. Tapi kitabnya yang membatalkan nasab. Ini bukan masalah nasab, saya kurang tertarik sudah kalau nasab basi. Tapi bagaimana ini disampaikan dengan adab itu yang saya menarik gitu. Bener kan, bener. Itu yang saya tertarik. Masalah nasab sudah selesai deh kan. Pembahasan kayak udah apa ya? Udah males rasanya bahas nasab tuh. Udah selesai kayak. Karena sebenarnya di mana wali TikTok menyampaikan ilmu, menyampaikan sebuah hujah, itu wali TikTok menyampaikan dengan prinsip ilmu yang baik gitu ya, dan teratur dengan dalil-dalil yang tidak ada. Tapi kok masih dikatakan harus disampaikan dengan adab? Ini kan jadi problematika juga di dalam penyampaian secara adab kan sebetulnya lokasi kita kan orang Jawa, khususnya orang-orang Indonesia. Kalau penyampaian menggunakan adab mungkin bisa diterima dengan mayoritas yang ada di sini gitu kan. Kalau mereka penerapan kayak gitu kan apa itu gitu kan. Targetnya marketnya itu masyarakat awam, Mbak Damar. Tatkala kita menyampaikan sebuah keilmuan dengan caci maki, kita nggak akan dilirik sama sekali. Caci maki. Makasih Raden, topinya terima kasih.
Kul dari aku dikeroyok siapa sih Kul? Iki kan kowe. Kowe Kibin ora tertarik bahas Sampeyan nasab sing gak Kibin rai. kowe. Sampeyan gak rai masalah dhisik kan Damar. Sampeyan iki Kibin saiki ayo. Ayo. Di pasar ya ini. Mulai saiki aku. Kata nyasar ya wali yo, awake dhewe ya kurang kuat. Nyasar ya penuh. Narasumber ya wali masalah iki. Gini ya, sebentar ya teman-teman, berhubung topinya hanya dikirim sekali, saya tak off cam sejenak, mute sejenak, ada aktivitas 5-6 menit. Siap nggih Yai. Padahal dikasih topi 2 kali loh. Kopinya mana kopinya? Wah, nah kan sudah dikasih topi 3 kali loh, kok malah ngilang. Padahal wis ngatron. Nah, iya. Monggo Kang Damar, apa yang bisa disampaikan? Kang Damar ini Kang Satria sekarang Kibin dia sudah nggak tertarik bahas nasab. Kibin ini. Itu makanya tadi saya agak aneh gitu loh Kang Bakul, teman-teman semuanya. Kok kayak nggak tertarik tentang nasab ini? Aja. Bener. Artinya ini Kang Satria. Nasab itu sudah basi itu loh. Udah sampah itu loh. Itu udah sampah yang sudah apa ya? Sampah yang sudah disaring nggak ada gunanya lagi loh. Kalau sampah yang belum itu kan masih disaring, bisa diorganik. Ini sampah yang sudah jadi karbon gitu, nggak ada gunanya lagi gitu loh. Jadi harus dibuang loh jauh-jauh. Apaan kita mikir Jadi, gitu. nasab yang sampah ini, sampah yang mana ini? Sampah organik ya? Sampah yang sudah jadi karbon, yang sudah di pupuk organik ya. Kan yang sudah dibakar jadi karbon ya. Karbon itu sudah nggak ada nilai gizinya lagi. Jadi udah dibuang gitu loh, buang di laut. Dibuang di laut oleh di Swedia, dibuat pendangkalan laut pantai gitu. Berarti imigran ini sampah secara tidak langsung ini. Oh, sampah yang bukan hanya sampah sudah dibakar. Betul. Kang Damar angel ganggalan di jam ngono kayak abot ya. Oh ya Mas. Oh, masalah. Betul lho kan ngono ya angel ganggalan. Loh, aku kan cuma